Invoice adalah sebuah alat yang memuat daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan keterangan nama, jumlah, serta harga yang harus dibayar. Di samping sebagai alat untuk memuat segala perincian pembelian, invoice juga bisa digunakan sebagai alat penagihan dari penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk membuat invoice. Pembuatan invoice dapat dilakukan melalui front office finance e-form, yaitu melalui menu invoice submission. Untuk dapat membuat pengajuan invoice, tentunya harus memiliki akun aktif terlebih dahulu. Untuk dapat melihat halaman invoice submission, yang harus kita lakukan pertama kali adalah login menggunakan email dan password. Kita masukkan email, kemudian kita masukkan password, kemudian klik login. Jika berhasil masuk ke halaman front office, sistem akan menampilkan halaman berikut. Untuk dapat membuat invoice, kita harus masuk ke dalam menu invoice submission. Kita klik menu invoice submission, kemudian create new. Sistem akan menampilkan halaman berikut. Pada halaman ini, kita dapat melengkapi produk yang disediakan, tagihan yang harus dibayarkan, tenggat waktu pembayaran, dan juga metode pembayaran. Kali ini kita akan mencontohkan pembuatan invoice dengan partial payment advance credit, yaitu invoice pertama menggunakan advance payment dan invoice kedua atau pelunasan menggunakan credit payment tipe installment. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah melengkapi data payment request. Di sini dapat kita lihat ada beberapa field seperti payment request number yang akan di-generate secara otomatis oleh sistem, invoice date, yaitu tanggal pembuatan invoice, kemudian vendor invoice number, PO type atau tipe PO, payment type atau tipe pembayaran, tax type atau tipe pajak, kemudian company code atau kode perusahaan. Pada field vendor invoice number akan saya isi dengan nomor 111224. Untuk field PO type saya memilih trade. Untuk payment type saya memilih advance. Kemudian untuk tax type saya memilih taxable. Dan untuk company code saya memilih IPW untuk PT Intrakopenta Wahana. Setelah mengisi payment request, kita geser scroll bar ke bawah untuk dapat melengkapi informasi selanjutnya. Pada halaman ini telah ditampilkan menu list purchase order, di mana kita harus memilih PO atau purchase order. Di sini saya akan memilih satu PO, yaitu PO dengan nomor 6500052067. Setelah memilih PO, kita geser scroll bar ke bawah untuk dapat melengkapi informasi selanjutnya. Pada halaman ini tidak ditampilkan menu item list, di mana pada pilihan tipe pembayaran advance, total amount diperoleh secara prorate. Pada menu term of payment di sini kita dapat memilih tipe down payment,
COD maupun CBD. Di sini saya memilih tipe COD, di mana saya memilih percentage sebesar 50%. Kemudian, total amount akan secara otomatis tercantum pada sistem. Setelah itu, geser scroll bar ke bawah. Pada halaman ini, sistem telah menampilkan menu item type. Pada halaman ini, sistem telah menampilkan menu item type. Kita harus melengkapi item type dengan total amount material dan service sama dengan total amount yang terdapat pada term of payment. Setelah mengisi item type, kita geser scroll bar ke bawah untuk dapat melengkapi informasi selanjutnya. Sistem akan menampilkan menu Bank Account Information. Bank Account Information ini diperoleh dari profile vendor. Jadi, apabila pada profile vendor Bank Account Information belum dilengkapi, maka belum bisa mengajukan invoice. Setelah melengkapi Bank Account Information, maka geser scroll bar ke bawah untuk dapat melengkapi menu Supporting Document. Apabila terdapat tanda bintang pada supporting dokumen, maka file tersebut bersifat mandatori atau wajib untuk diupload. Kali ini saya akan mengunggah file mandatori. Setelah semua data lengkap, dapat langsung klik submit atau klik save apabila ingin menyimpannya dalam bentuk draft. Kali ini saya akan langsung klik submit. Setelah klik submit, sistem akan otomatis menampilkan halaman berikut. Dapat kita lihat, status invoice submission berubah menjadi submitted. Setelah vendor berhasil melakukan submit, maka tim verifier akan menerima notifikasi agar segera memverifikasi dan melakukan approval terhadap payment request. Karena kali ini saya akan mencontohkan pembuatan invoice menggunakan tipe parsial, maka setelah melakukan submit invoice, saya akan membuat invoice baru untuk PO yang sama. Oleh karena itu, saya akan klik tombol Create New kembali. Sistem akan kembali menampilkan halaman berikut. Kemudian, saya akan melengkapi payment request. Di sini, saya akan mengisi field vendor invoice number dengan angka 111225. Kemudian, pada field PO type, saya akan memilih trade. Pada payment type, saya memilih credit payment. Untuk tax type, saya memilih taxable.
Dan untuk company code, saya memilih IPW. Setelah melengkapi data payment request, selanjutnya saya akan memilih PO yang sama pada menu list purchase order. Di sini saya memilih PO dengan nomor PO 650000520067. Setelah itu, saya akan menggeser scroll bar ke bawah untuk melengkapi informasi item list. Karena invoice kali ini merupakan invoice pelunasan, maka saya akan menandai semua item list. Setelah itu, saya akan menggeser scroll bar ke bawah untuk melengkapi informasi selanjutnya. Pada halaman ini, sistem telah menampilkan menu item type. Kita harus melengkapi item type dengan total amount material dan service sama dengan total amount before tax yang sudah tercantum pada sistem. Setelah melengkapi item type, geser scroll bar ke bawah untuk melengkapi informasi selanjutnya. Sistem akan menampilkan menu Bank Account Information. Bank Account Information ini diperoleh dari profile vendor. Jadi, apabila pada profile vendor Bank Account Information belum dilengkapi, maka belum bisa mengajukan invoice. Setelah melengkapi bank account information, maka geser scroll bar ke bawah untuk dapat mengisi informasi term of payment. Pada menu term of payment, kita dapat memilih tipe installment maupun kredit. Untuk tipe kredit, tenggat waktu disesuaikan dengan term of payment yang sudah terdapat pada profile. Saat ini, saya akan memilih tipe installment dengan 2 kali pembayaran. Untuk tipe installment, tenggat waktu pembayaran dapat disesuaikan sendiri. Setelah itu, geser scroll bar ke bawah untuk dapat mengunggah supporting dokumen. Apabila terdapat tanda bintang pada supporting dokumen,
maka file tersebut bersifat mandatory atau wajib untuk diupload. Kali ini saya akan mengunggah file mandatory saja. Setelah semua data dirasa lengkap, kita dapat langsung klik submit atau klik save apabila ingin menyimpannya dalam bentuk draft. Kali ini saya akan langsung klik submit. Setelah klik submit, sistem akan otomatis menampilkan halaman berikut. Dapat kita lihat, status invoice submission berubah menjadi submitted. Setelah vendor berhasil melakukan submit invoice, maka tim verifier akan menerima notifikasi agar segera memverifikasi dan melakukan approval terhadap payment request.